waktu Roh Kudus dicurahkan. Aku hanya bisa berdiri melihat tubuhnya yang penuh luka. Syukur kami. Betapa kami bersyukur ada bersama-sama dengan orang-orang yang Engkau kasihi untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya dan sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu
kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, haleluya, Anugerah-Mu, oh semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. amin. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, oh Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi katakan anugerah-Mu. Yes. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, kasih dan sayang sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah, kasih dan sayang penuhi hatiku, penuhi hidupku, dan hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur hanya kepada-Mu Yesus. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku tinggikan, hanya Kau yang ku agungkan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan selamanya. Mari angkat suaramu dan sembah Tuhan. Mari angkat pujian terbaikmu buat Tuhan. Sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan.
Terus sembah dia. Terus sembah Tuhan. Terus rasakan hadirat. Oh, terima kasih. Yes, haleluya Jesus. Hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau. Oh haleluya. Terus penuhi kami dengan cinta-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan damai. Hanya itu yang kami butuhkan. Hanya itu yang kami perlukan ya Tuhan. Dan ini kerinduan kami untuk selalu ada, selalu diam di dalam hadirat-Mu. Kirabasya katakan. Kinarabasya katakan. Haleluya Jesus, haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, menyembah-Mu, yes, amen. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
jemaat sendiri, angkat tinggi tanganmu, sama-sama katakan. Menyembahmu. Amin. Katakan menyembah, menyembahmu, oh Tuhan, memuji Engkau Yesus. Seumur hidupku kehadiranmu. Mari makin berdiri sama-sama dengan iman percaya. Ku akan bacamu, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti seumur hidupku. Di hadiratmu penuh mengikuti seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, penuh mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu kami bersuka cita. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Come on. Hey, haleluya. Oh, thank you Jesus. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yes. Bukan bangkit, semua katakan. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dari segala raja.
Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, katakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, segala raja. Amin. Dialah, katakan Dialah Raja, Raja. Sekali lagi yang percaya, Dialah Raja. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan Yesus Raja, Yesus Raja. Kasih tos kiri kanan, Yesus Raja, haleluya. Dan kasihnya tak berkesudahan bagi kita yang percaya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yeay. Amin. Terus semua tepuk tangan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mohon yang percaya, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat tangan-Mu. Yeay, amin. Sama-sama. Dari hari ke, come on, semua nyanyikan pujian ini. Berkat-Mu, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Here we go. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oh
Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara bersuka cita? Haleluya. Ya, kita bersyukur saudara karena sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Amin. Hari-hari ini kita sedang disibukkan dengan super flu katanya gitu ya. Ada yang dengar berita ini saudara ya? Super flu. Saya taunya super me. Tapi memang COVID chapter yang baru ini luar biasa memang ya. Kembali pita suara saya diserang saudara karena ini adalah satu-satunya yang iblis serang supaya saya nggak bisa nyanyi lagi buat Tuhan. Tapi Tuhan dahsyat, Tuhan tetap luar biasa. Walaupun kalau Anda lihat saya sepertinya tidak terjadi sesuatu, sebenarnya saya sedang menahan sakitnya saudara. Pita suara ini sakit kalau nyanyi sebenarnya, tapi gak akan pernah membuat saya menyerah untuk tetap memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya apa yang sudah Tuhan bangun, apa yang sudah Tuhan jadikan, tidak ada satupun rencananya yang gagal dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini saudara. Buat Anda yang tahu, naikkan lebih lagi. Yang belum, kita belajar. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Naikkan pujian ini, katakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Katakan, ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Oh, ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Amin. Tak mungkin semua tanpa campur tangan. Takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Yes, amin. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan.
takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ini yang penting saudara buat saya. Ketika Tuhan bilang, takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setiaku buat engkau. Ini yang penting dalam hidup kita. Dicintai, disayang Tuhan. Wah, lebih dari apapun. Sadar saudara, oh engkau benar-benar dikasihi Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu. Ku sadar semua. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Amin. Ku akui semua karena berkat-Mu. Takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Sadar semua karena kami bersyukur. Ku akui semua karena berkat-Mu. Makasih Tuhan. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu. Yuk ambil waktu bersyukur. Bersyukur pada saat malam ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kasih. Salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita yaitu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darabashidina ralabasharidina lamar. Oh Jesus. Maradabashidina. Ya kami bersyukur. Ya radabara lava shidi radabara lava lava ya radabara. Yeah.
bersyukur kepadamu Tuhan. Ku ada hari ini dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, ku ada. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Oh, dan ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ya Tuhan, semua yang ku alami Bersamamu lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan ku ada. Di tahun 2026 ini Tuhan, kami tahu tahun di mana kami diminta untuk berbuah. Dan satu hal yang kami doa senantiasa dalam setiap ibadah kami, bahwa apa yang hilang dari hidup kami, yang dicuri oleh si jahat dalam bentuk apapun, baik dalam karir, keuangan, dalam bisnis kami, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pelayanan, apa yang dicuri oleh si jahat dikembalikan 7 kali lipat dengan cara Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya, berkaryalah. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan rindu mengadakan pemulihan segala sesuatunya sebelum Kau datang. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari Tuhan Kau bicara pada kami, sampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dan Engkau mengurapi setiap kami dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk kami kenal dengan Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan sudah utus di tengah-tengah kami, biar Engkau menaruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu,
Sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujiakan nama-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima berkat Tuhan sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu yuk. Untuk semua yang melayani kita ya. Yuk silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom semua. Bapak Ibu Saudara, bagaimana minggu Anda hari ini? Iya, banyak orang kan tidak ngerti ya apa yang dijalani oleh seorang hamba Tuhan, saudara ya. Dari hari Senin sampai hari Kamis ini, apa yang saya jalani itu ibarat permen nano-nano, apa? Rame rasanya, ya kan? Banyak hal terjadi, saudara. Jadi kalau Anda ngelihat kayak tadi ya, kayak WL kita Pak Frans, masih tetap melayani dalam kondisi yang tidak bersahabat, saudara. Saudara tahu, itu sebuah proses kehidupan yang harus dia lewati. Frans ini tidak tiba-tiba jadi WL seperti sekarang. Saya kenal beliau ini waktu dulu masih singer, saudara. Di salah satu gereja yang ada di Surabaya. Termasuk Tika itu masih singer waktu itu. Ya toh, bareng kalian kan, saya udah khotbah di situ. Kelihatan pertumbuhannya luar biasa sekarang mereka ya. Dan saya menerima banyak laporan bahwa apa yang saya sampaikan, saudara, yang banyak dibuat jadi pesan singkat di Reels itu jadi banyak berkat, saudara ya. Salah satunya waktu saya bicara tentang manfaat bahasa roh, saya lihat di sini sudah lebih dari 2.400 kali di forward ke orang lain. Dan itu biarlah jadi berkat bagi orang. Sehingga Bapak Ibu akhirnya tahu gitu loh. Waktu Anda berbahasa roh itu bukan sekedar ngomong tanpa arti, tapi itu ada makna dan fungsi yang luar biasa, ya. Dan kemarin hari Rabu saya mengunjungi seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, ya. Ini tidak saya sampaikan di ibadah Minggu pagi, ya. Saya sampaikan di ibadah Minggu sore. Beliau ini pendeta di salah satu gereja yang ada di, kalau Pondok Chandra itu sudah Sidoarjo ya. Bukan Surabaya ya. Beliau ini di Pondok Chandra. Jadi di Kompleks Ruko Pondok Chandra itu ada 7 gereja. Nah beliau ini salah satu gembala sidang. Dulu jemaatnya lumayan. Ibadahnya 2 kali, pagi sore. Terus terjadi sesuatu. Akhirnya jemaat meninggalkan dia. Dan waktu jemaat meninggalkan dia, saudara, sampai gerejanya tutup. Dan dia ngalami stres yang luar biasa. Dan ingat ya, pendeta juga manusia. Wah, kok enggak doa peperangan? Ya, tiap orang punya jatah masing-masing, saudara ya. Waktu stres, mohon maaf ini tidak berpakaian sebenarnya. Terus betul-betul belejet, itu bahasa Yunani nih. Apa? Belejet. Jadi mohon maaf ini, di ruko ini sudah dibersihkan Bapak Ibu. Ini sebelum dibersihkan, mohon maaf ini kotorannya banyak. Nah itu Pak Sam jadi saksi. Rupanya beliau ini yang dulu menandatangani pendirian gerejanya Pak Sam. Jadi dulu beliau ini yang merekomendasikan. Dan rukonya ini sudah tidak ada lampu ya Pak Sam ya. Nah Pak Sam ini hampir tiap hari sekarang datang mandiin dia. Ya yang kayak gini ada enggak yang mau ngelayani?
Orang mau ngelayani yang apa? Iya, sing gede, sing sugih gitu ya toh. Yang layani gini mau enggak? Mari belajar saudara ya. Hidup berbuah itu yang namanya buah. Tidak pernah dimakan oleh pohonnya sendiri. Betul? Betul? Iya, buah itu yang nikmati siapa? Orang lain. Pak Wiryo itu punya kebun tuh bagus sekali saudara. Saya dan istri waktu ke Tangerang, itu saya lihat ada sawo saudara, segini. Sawo loh. Saya bilang itu sawo Pak. Iya. Saya tanya sampai 3 kali. Istri saya juga tidak percaya, sawo iya. Bahkan dia ngomong gini, kalau sawo ini matang itu datang dari Brasil saudara, bibitnya. Itu kalau matang itu bisa satu itu 2 kilo saudara. Lo pernah lihat sawo 2 kilo? Pertanyaannya yang makan siapa sawo itu? Ya kita-kita yang makan. Orang lain yang makan. Ya kan? Demikian juga hidup kita saudara. Waktu hidup kita menghasilkan buah, yang nikmati bukan kita. Yang nikmati siapa? Orang lain. Tidak ada masalah saudara. Saya rindu jemaat di tempat ini, kita sama-sama belajar. Saya kasih contoh, saya datang, saya temuin, saya duduk sama beliau. Mohon maaf saudara, baunya, haleluya. Untung kemana-mana bawa ini saudara ya. Tadi lemes mambung, nyengat, itu kepala rasa vertigo mendadak saudara. Teman saya bilang, Lai, dia kan orang Medan, teman saya ini orang Batak. Kepalaku, ini gembala juga. Saudara. Ini jadi sebelahnya gerejanya dia. Pusing kepalaku kalau ngelihat. Apalagi baunya, enggak apa-apa Lai. Itulah bau kita dulu sebelum dia ditebus oleh Tuhan. Baunya menjijikkan, tapi Tuhan kan sayang kita, saya bilang gitu. Kalau saya tunjukkan kepada Anda bagaimana beliau mandi dan maksudnya dimandikan, aduh horor saudara. Horor betul. Pelayanan kayak gini tidak ada kelihatan loh Bapak Ibu. Tidak ada tabuhan musik, tidak ada persembahan di sini. Tapi kita lakukan dengan ketulusan. Amin. Doa saya yuk jemaat yang ada tahun 2026, tahun di mana kita berbuah lebat. Kita bersyukur malam hari ini Pak Doni ada bersama-sama dengan kita. Yuk buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Yuk kasih sambutan dan tepuk tangan. Monggo Pak Doni. Shalom semua, selamat tahun baru. Dan saya percaya bahwa pertanyaan yang benar bukan kita bertumbuh atau tidak. Saya pernah bilang pertanyaan yang benar adalah kita berbuah atau tidak. Sebab kalau Anda berbuah itu tandanya Anda sudah bertumbuh. Sebab hanya orang yang bertumbuhlah yang bisa berbuah. Yang setuju katakan amin. Memasuki 2026 ada banyak tentu saja visi-visi gereja yang kemudian atau persekutuan yang dicanangkan untuk 2026. Ada yang kasih tahun pemulihan, ada yang kasih tahun mujizat, ada yang kasih tahun berkat, ada yang beri tahun kelimpahan, ada yang kasih tahun terobosan, ada yang kasih tahun percepatan. Tidak ada yang bilang amin dari tadi. Ada yang kasih tahun-tahun yang luar biasa. Dan saya mengamenkan itu semua. Tapi kita lupa bahwa satu hal, ketika Tuhan punya sesuatu yang besar bagi Anda dan saya, maka ada 3 hal yang Anda dan saya perlu lakukan terlebih dahulu sebelum kita menerima hal yang besar dari Tuhan. Nomor 1, saya percaya kita harus punya yang namanya persiapan. Sama-sama bilang persiapan. Because we only receive what we prepare to receive. Kita hanya menerima apa yang siap untuk kita terima.
Nomor dua, saya percaya kita perlu bertindak, kita perlu melangkah, kita perlu ketaatan, kita perlu perbuatan, sama-sama bilang tindakan. Dan nomor tiga, kita perlu yang namanya kesempatan, kairos, waktu Tuhan. Tiga hal ini tidak boleh luput dalam kehidupan setiap kita. Sama-sama bilang persiapan, tindakan, dan kesempatan. Anda boleh mempersiapkan diri, bertindak, melakukan sesuatu. Tetapi kalau kairos kesempatan, waktunya Tuhan belum tiba, maka kita tidak akan pernah melihat hasil yang maksimal. Sebaliknya, Anda boleh kesempatan sudah datang, waktu Tuhan sudah tiba, tetapi kalau kita tidak siap untuk menerima apa yang akan Tuhan beri, kita tidak pernah melakukan apa-apa, maka kita pun tidak akan melihat dan menerima berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya direction saya untuk komunitas yang saya pimpin adalah this is the time for preparation. Ini adalah waktu untuk persiapan. Sebab Anda lihat bahwa persiapan berarti saya percaya Tuhan punya tugas yang besar bagi saya. Saya percaya Tuhan punya sesuatu yang dahsyat untuk saya terima. Oleh sebab itu saya harus mempersiapkan diri saya terlebih dahulu. Dalam Alkitab ada prinsip yang namanya wadah dan isi. Sama-sama bilang wadah dan isi. Prinsip ini terlihat sangat jelas pada 6 hari penciptaan. 6 hari penciptaan dibagi menjadi 2 bagian. Kenapa dibagi menjadi 2 bagian? Sebab hari pertama penciptaan selalu berhubungan dengan hari keempat penciptaan. Hari pertama dengan hari keempat, hari kedua penciptaan dengan hari kelima penciptaan, hari ketiga penciptaan dengan hari keenam penciptaan. Bagi Anda yang mungkin masih ingat, hari pertama penciptaan Tuhan menciptakan terang. Oleh sebab itu mudah bagi saya untuk kemudian memberi jawaban hari keempat penciptaan berarti Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari pertama terang, hari keempat benda-benda penerang. Hari kedua penciptaan Tuhan menciptakan cakrawala yang memisahkan langit di atas dan lautan di bawah. Langit di atas, lautan di bawah. Hari kedua penciptaan. Hari kelima penciptaan Tuhan mengisi langit sebab dia menciptakan burung-burung di udara. Dan dia mengisi lautan sebab dia menciptakan ikan-ikan di laut. Hari ketiga penciptaan Tuhan memisahkan antara lautan dan daratan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau di daratan. Hari keenam penciptaan kita temukan kembali lagi Tuhan mengisi daratan sebab dia menciptakan binatang-binatang darat yang merayap di bumi dan di hari terakhir manusia. Jadi jelas bagi saya hari pertama, kedua dan ketiga penciptaan Tuhan menciptakan wadahnya lebih dahulu. Sama-sama bilang wadah. Hari keempat, lima dan enam penciptaan Tuhan memberi isinya. Sama-sama bilang isi. Jadi Tuhan selalu harus punya wadah lebih dahulu sebelum Tuhan mencurahkan isinya. Lupa dengan saya, mungkin sudah 1 tahun tidak ketemu. Saya adalah pendeta, semakin cepat Anda respon, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama sering-sering bilang amin. Ya baik, cepat selesai hari ini. Dia harus punya wadah sebelum dia memberi. Tidak ada yang jawab. Dia harus punya wadah sebelum dia memberi isinya. Artinya kalau hari ini Tuhan belum memberkati kita, jangan-jangan bukan Tuhan yang gagal memberkati kita, tapi kitalah yang gagal menjadi wadah yang tepat untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Matius 9 ayat 17 Tuhan Yesus berkata soal wadah dan isi. Dia berkata anggur yang baru harus disimpan dalam kantong anggur yang baru. Anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kantong anggur yang lama. Sebab kalau anggur baru disimpan pada kantong anggur yang lama, ada 2 hal yang akan terjadi. Nomor 1, kantong anggur yang lama akan menjadi sobek. Kantong anggur yang lama akan menjadi rusak. Berkat ketika Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak siap untuk menerima berkat Tuhan, maka berkat yang dimaksudkan untuk memberkati kita akan berubah menjadi berkat yang menghancurkan kita.
Makanya dia bilang sama murid-muridnya begini, Yohanes pasal 16. Ada banyak hal yang harus kuajarkan kepadamu, tetapi karena kamu belum siap menerimanya, maka aku tidak akan mengatakan itu. Nanti Roh Kudus yang akan mengajarkan kepadamu. Ketika Tuhan menahan kebaikannya daripada kita, itu bukan karena Tuhan jahat. Ketika Tuhan menahan kebaikannya dari Anda dan saya, ketika dia tahu kita belum siap, itu karena dia baik. Dia tidak mau menghancurkan hidup kita. Makanya Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan ditambahinya. Kalau Tuhan memberkati seseorang, dia pastikan satu hal. Dalam berkatnya tidak ada susah dan payah. Tidak ada malapetaka. Itu sebabnya Tuhan selalu menawarkan jalan berputar menuju keberhasilan. Sementara setan menawarkan jalan tercepat untuk menuju kesuksesan. Setan tahu kalau dia bisa buat cepat-cepat Anda selesai tanpa sebuah proses, maka Anda akan mudah hancur dan rusak. Kenapa Tuhan menawarkan jalan berputar untuk menuju keberhasilan sederhana? Sebab bukan karena Tuhan lama dalam memberkati kita, tetapi Tuhan lama dalam membentuk kita. Sebab bagi dia sederhana, kalau Anda siap maka berkat yang dimaksudkan untuk memberkati akan jadi berkat yang luar biasa. Tapi kalau Anda tidak siap, itu akan menghancurkan hidup Anda dan saya. Saya konseling pernikahan dari usia 17 tahun. Itu sebabnya saya menikah agak telat menurut beberapa teman. Karena dari konseling saya pernikahan, saya sudah jarang melakukan sekarang, saya kasihkan orang. Sebab tidak mudah. Tapi dari konseling pernikahan yang pernah saya lakukan, 80%, ini survei pribadi, 80% sampai 85% masalah konflik dalam rumah tangga berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan keuangan. Masalah uang adalah masalah yang sangat banyak menjadi penyebab langsung ataupun tidak langsung dalam konflik rumah tangga. Waktu masih hidup pas-pasan, istri 1. Kaya simpanan 5. Amit-amit jabang bocah. Di sini tidak ada. Nggak ada yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Di kampung halaman saya, ada anak orang kaya usia hari ulang tahun yang ke-17, sweet 17. Anak orang kaya papanya beri dia Ferrari. Mungkin Anda pernah baca sekilas berita ini 10 atau sekian tahun yang lalu. Di hari ulang tahun papa beri Ferrari. Malam itu dia pergi keluar dengan Ferrari pemberian papanya, Sweet 17. Berapa jam kemudian Ferrarinya pulang dalam keadaan hancur, anaknya meninggal. Ketika Tuhan memberkati tapi kita tidak siap untuk menerima, maka berkat yang dimaksudkan untuk memberkati kita akan menjadi berkat yang menghancurkan hidup kita. Wadah baru isi. Hal kedua yang Tuhan katakan bukan hanya kantong anggur yang lama akan menjadi rusak. Tetapi dia berkata anggur yang baru akan terbuang sia-sia. Tuhan ketika memberkati seseorang dia selalu memberkati berkelimpahan. Amin. Tetapi sekalipun Tuhan memberi berlimpah-limpah, tetapi Tuhan tidak suka menyia-nyiakan berkatnya. Dia berkata jangan beri mutiara pada babi. Kenapa? Sebab babi tidak mengerti nilai harga dari sebuah mutiara. Artinya Tuhan hanya suka memberi kepada mereka yang bisa menghargai nilai dari pemberiannya. Itu sebabnya Tuhan paling suka memberi kepada mereka yang mengucap syukur. Sebab ucapan syukur adalah tanda bahwa sekalipun itu tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seperti yang saya harapkan, tidak sesuai dengan waktu yang saya inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya bayangkan. Tetapi kalau saya sadar itu dari Tuhan, saya akan tetap mengucap syukur sebab saya tahu itu adalah pemberian yang baik. 2026 saran saya sebagai seorang hamba Tuhan sederhana, perbanyak ucapan syukur.
Sebab dia suka memberi kepada orang yang mengucap syukur. Nah, dari tadi Anda bilang amin, luar biasa. Terima kasih, saya diberkati. Cepat selesai. Nah, sekarang Amsal 16 ayat 1. Amsal 16 ayat 1. Bilang sama orang sebelah, dari tadi dia belum khotbah. Bilang sama sebelah, dari tadi baru pendahuluan. Bilang sama sebelah, dia masih punya 1 jam buat khotbah. Anda amin, saya belum amin. Saya pendeta GPDI, ya, saya latar belakang GPDI, bukan pendeta. Saya latar belakang GPDI. Dan pendeta GPDI kalau belum baca ayat berarti belum sah khotbah. Dari tadi kan saya belum baca ayat. Kita baru mau baca Amsal 16 ayat 1. Yuk, Amsal 16 ayat 1 sama-sama. 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 1 berkata, manusia yang menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidahnya berasal daripada Tuhan. Tolong King James Version, kalau ada King James, oke. Dalam King James Version, ini versi Alkitab sedikit berbeda tafsirannya. Tapi saya suka artinya. Dia bilang begini, the preparation of heart in man. Persiapan dalam hati seorang manusia. And the answer of the tongue, dan jawaban lidahnya, kemudian dia berkata from the Lord. Kedua-duanya berasal dari Tuhan. Bahasa Indonesia berkata manusia menimbang tapi jawabannya dari Tuhan. King James Version berkata baik pertimbangan, baik the preparation, persiapan maupun jawaban lidah, kedua-duanya biarlah berasal dari Tuhan. Nah, kata persiapan, preparation, atau kata pertimbangan, bahasa aslinya menggunakan kata ma'arak. Ma'arak, koma atas arak, sama-sama bilang ma'arak. Ma'arak itu berarti pertimbangan, seperti bahasa Indonesia. Berarti persiapan, seperti King James bahasa Inggris. Berarti perencanaan. Berarti pengaturan. Makanya kata ma'arak kemudian diserap dalam bahasa Arab, diserap dalam bahasa Indonesia jadi kata arak-arakan. Arak-arakan adalah barisan yang teratur, pengaturan, perencanaan, keinginan cita-cita dalam pikiran hati. Jadi segala sesuatu yang Anda coba raih dalam pikiran Anda itu disebut ma'arak. Pertimbangan, perencanaan, pengaturan, persiapan, cita-cita, tujuan, keinginan dalam hati. Biarlah itu berasal dari Tuhan. Nah, saya bawa Anda pada satu cerita, Matius pasal 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Dia berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bahasa asli karena Yusuf, ayat 18, tolong ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bahasa aslinya adalah kelahiran Yesus Kristus in this set of order. Dalam urutan seperti berikut. Hidup selalu ada urutannya. Setuju? Hidup itu selalu ada step-step, langkah-langkahnya. Anda kalau punya anak kecil, bilang sama anak kecil, nak besok sekolah ya, nanti ini sudah cukup umur, nanti sekolah ya. Kemudian anak Anda bilang, papa, mama, dedek kalau sekolah nggak mau pakai celana pendek, maunya celana panjang. SMA aja langsung ya, nggak usah TK, nggak usah SD, nggak usah SMP. Nggak bisa. Sebab urutannya TK dulu, baru SD, baru SMP, baru SMA. Sama-sama bilang urutan. Anda punya PIN ATM 6 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Anda masukkan kartu, Anda tekan 1, 2, 3, 4, 6, 5. Walaupun angka 1 Anda tekan, angka 2 Anda tekan, angka 3 Anda tekan, 4, 5, dan 6 Anda tekan. Tetapi karena urutannya tidak benar, mesin itu akan bekerja atau tidak? Tidak. Hidup itu harus punya
urutan. Masalahnya orang Indonesia nggak suka urutan. Tandanya nggak suka antri. Orang Indonesia nggak suka urutan. Tandanya lebih suka nyogok potong kompas. Padahal hidup ada urutan. Tuhan bekerja itu pun ada urutannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Anda lihat Tuhan bekerja ada step. God order the steps. Ada stepnya, ada langkahnya, ada urutannya. Contoh paling jelas Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nomor 1, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, barulah langkah berikut, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Anda bilang Tuhan berkati saya dulu baru saya pelayanan, Anda salah urutan. Anda bilang, oh saya sembuh dulu baru saya datang ke gereja. Anda salah urutan. Orang suka lompat urutan. Bilang sama sebelah, jangan jadi Kristen kutu loncat. Sebab tidak mau urutan. Ada pendeta bilang begini, orang yang cuma mau progres, tapi tidak mau proses, hanya akan jadi tukang protes. Bilang sama sebelah, jangan jadi tukang protes. Bilang sama sebelah, jangan jadi Kristen protes. Mana janji Tuhan, mana berkat Tuhan, mana kata Alkitab, mana Tuhan, mana katanya doa, mana katanya puasa. Mau progres, tapi tidak mau proses, maka Anda hanya akan protes. Sebab dia tidak mau urutan. Hidup harus punya urutan. Saya ada banyak hal untuk bicara di situ, tapi saya tidak bicara ayat 18. Lompat ayat 19. Matius pasal 1 ayat 19. Kemudian dia berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kata Yusuf seorang yang tulus hati, kata tulus hati bahasa aslinya dikaios, D-I-K-A-I-O-S, dikaios. Sama-sama bilang dikaios. Sekali lagi sama-sama bilang dikaios. Oke, lulus bahasa Yunani hari ini. Dikaios kalau diterjemahkan mentah-mentah artinya lurus. Hati yang tulus adalah hati yang lurus. Dikaios kalau diterjemahkan mentah-mentah berarti benar. Tidak ada bengkoknya. Lurus. Tetapi kata lurus di sana bukan sesuatu yang bagus sekali tadi Pastor Herman berkata, tidak, Frans itu tidak ujuk-ujuk jadi WL. Ada proses. Lurus sama, itu lurus bukan ujuk-ujuk lurus. Simsalabim lurus. Kata lurus di situ adalah berarti diluruskan. Ketulusan itu bukan sifat bawaan orok. Itu orang memang dari kecil sudah kelihatan. Memang baik itu orang. Tulus. Tidak ada orang tulus itu bawaan bayi kecil. Nggak ada. Seseorang tulus adalah hasil dari pelurusan, penempaan dalam kehidupan. Kata dikaios, lurus, tidak bengkok, benar. Itu seperti bongkah besi. Supaya bongkah besi ini bisa dipakai, maka nomor 1, dia harus dibuat lurus. Makanya dia dimasukkan ke dapur api. Manusia harus bisa belajar dalam segala keadaan. Baik dalam susah maupun senang. Persoalannya adalah
kita manusia cenderung lebih banyak belajar di masa susah atau senang? Seringkali kita baru mau belajar, kebanyakan manusia baru mau belajar waktu susah atau senang? Susah. Konghucu berkata, orang bodoh ngalami sesuatu, tidak belajar apa-apa di situ. Kemudian dia berkata, orang pintar waktu dia ngalami sesuatu, dia belajar sesuatu di situ. Tapi orang bijaksana tidak perlu ngalami sesuatu, dia belajar dari pengalaman orang lain, dia sudah belajar sesuatu di situ. Harusnya susah senang Anda dan saya bisa belajar sesuatu, tapi kita seringkali baru belajar di dapur api, di keadaan yang sulit. Tetapi keadaan yang sulit dapur api tidak akan buat Anda lurus. Hanya dipanaskan itu besi tidak akan membuat Anda lurus. Perlu apa? Penempaan. Perlu palu yang menghantam bongkah besi. Ngalami masalah tanpa pernah mengizinkan firman Tuhan berbicara dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah jadi lurus. Kata palu dalam Alkitab itu adalah simbol lambang daripada firman Tuhan. Kata dikaios, sama-sama bilang dikaios, dekat dengan kata dike yang berarti ajaran. Jadi ketika Anda mengalami masa yang tidak mengenakan bagi Anda, jangan pernah jauh dari firman. Sebab Anda tidak akan belajar apa-apa dalam masa persoalan kalau Anda tidak pernah mengizinkan firman membentuk Anda, menempa Anda. Sekaligus kita belajar satu hal, biarkan masa persoalan menjadi masa pembelajaran. Masa persoalan menjadi masa kekuatan. Masa persoalan menjadi tempat kita melompat lebih tinggi, masa pertumbuhan. Batu yang dimaksudkan untuk menjadi batu sentuhan, mari kita jadikan batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Firman harus menempa. Dan ditempanya bukan satu kali, terus menerus sampai dia lurus. Kalau belum lurus terus ditempa. Bukan cuma mobil perlu ketok magic, hidup ini perlu ketok firman. Bilang sama sebelah, kita ini perlu diketok firman. Jadi waktu Anda punya masa-masa persoalan, izinkan firman bicara. Kalau Anda punya masa persoalan, jangan merasa lebih pintar daripada Tuhan. Pemuritan, sama-sama bilang pemuritan. Tahun ini saya punya tugas sangat berat menyiapkan sebuah pemuritan. Pemuritan adalah pengajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Pemuritan adalah pengajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Tujuan dari pemuritan bukan supaya Anda tahu. Anda diajar bukan supaya Anda tahu. Anda diajar supaya Anda bisa melakukan. Amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam namaku. Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20 Matius 28-20. Dan ajarlah mereka hanya Pak Kepala yang jawab. Nggak hafal amanat agung, ya ampun Tuhanku Yesus Kristus. Makanya penginjilan tambah kurang di gereja. Matius 28-20. Ajarlah mereka melakukan. Tujuan dari pengajaran bukan supaya saya tahu. Tujuan dari pengajaran supaya saya bisa melakukan. Ada beda antara to be the student of Christ and to be the disciples of Christ. Ada beda siswa dan murid. Siswa, student, to study, belajar supaya tahu. Tetapi disciples, murid adalah didisiplinkan supaya bisa melakukan.
Rasul-rasul Yesus tidak pernah disebut student of Christ. Rasul-rasul Yesus disebut disciples of Christ. Mereka tidak disebut siswa, mereka disebut murid. Selama Anda belum bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan, maka Anda akan terus-menerus diajar. Itulah fungsi penggembalaan, itulah fungsi kepemimpinan rohani. Adalah melihat setiap kehidupan rohani jemaat. Apabila ada jemaat belum bisa melakukan apa yang diajarkan, jangan pernah salahkan pendeta kalau khotbahnya itu terus. Kalau saya jadi pimpinan rohani misalnya, Pak Pendeta Pak Doni udah tahu mengucap syukur. Saya udah tahu mengucap syukur. Persoalannya bukan soal Anda tahu atau tidak tahu mengucap syukur. Persoalannya adalah misalnya saya sebagai pemimpin rohani melihat Anda, waktu Anda mengalami persoalan, waktu Anda mengalami memasuki tahun 2026, mulut Anda tidak mengucap syukur. Itu sebabnya saya akan terus mengajar tentang ucapan syukur. Kenapa? Sebab saya lihat Anda belum melakukan. Oh Pak, saya sudah lakukan yang lalu. Dulu waktu saya masih baik-baik, semua saya sudah lakukan. Saya suka mengucap syukur. Dengar, waktu hidup baik Anda mengucap syukur, semua orang bisa. Tapi waktu Anda sulit Anda mengucap syukur, tidak semua orang bisa. Sebab untuk mengucap syukur di tengah-tengah masa yang sulit, butuh pemuritan, pengajaran terus-menerus, sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Kalau Pastor Herman sebagai gembala Anda melihat, bicara soal buah, bicara soal memberi, murah hati. Tapi Anda tidak pernah memberi. Oh Pastor Herman, Pak Gembala, saya sudah tahu. Waktu itu, waktu saya diberkati, saya sudah tolong gereja, saya sudah ikut terlibat dalam gereja, saya sudah bantu orang susah, saya bantu pendeta. Hanya keadaan hari ini ekonomi lagi susah. Dengar Bapak Ibu, waktu Anda punya banyak, Anda memberi. Semua orang bisa. Waktu Anda tidak punya banyak, Anda tetap punya gaya hidup memberi. Tidak semua orang bisa. Sebab untuk melakukan itu butuh yang namanya pemuritan. Kalau sebagai gembala Pastor Herman kemudian melihat Anda belum melakukan itu, jangan pernah salahkan apabila dia terus menerus mengajarkan soal itu. Sebab tujuan dari pengajaran bukan supaya kita tahu, tujuan dari pengajaran supaya kita bisa melakukan. Sampai lurus. Sama-sama bilang lurus. Nah sekarang lihat ayat 20. Matius 1:20. Tetapi ketika dia mempermarak, ketika dia sementara mempersiapkan, maksud itu. Ketika dia sementara merencanakan, maksud. Luar biasa. Kembali ayat 19, saya kelewatan satu hal. Apa yang sementara direncanakan oleh Yusuf? Dia berkata dia hendak untuk menceraikan Maria diam-diam. Ini orang tulus. Orang tulus adalah kalau dia sudah lurus, maka ketika keadaan mencoba untuk membengkokkan dia tidak akan mudah bengkok. Dia akan tetap lurus. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Maria kehamilan perutnya, buntalan perutnya tambah gede dan orang jadi tahu dia hamil. Yang dituduh nomor satu, tersangka nomor satu siapa? Yusuf. Ini gara-gara kamu Cup. Ucup bilang bukan saya. Orang bilang gak percaya Cup, lu kemana-mana sama Maria berdua. Pasti kamu. Dan kalau Yusuf membela diri, dia mungkin bisa membersihkan nama baiknya. Tetapi ketika dia membela diri mencoba membersihkan nama baiknya, nama baik Maria yang sementara dia cemarkan. Betul?
Ini orang tulus luar biasa. Dia hari itu memilih daripada mencemarkan nama baik Maria dan membersihkan nama baik sendiri. Dia memilih lebih baik membersihkan nama baik Maria daripada dan mencemarkan nama baiknya sendiri. Itu tulus. Ada orang model begini, ini luar biasa. Orang coba buat dia bengkok, keadaan mencoba buat dia bengkok, keadaan pepet dia. Makanya salah satu virus yang berbahaya adalah virus K3. Apa itu K3? Ketika kita kefefet. Ketika keadaan pepet kita mencoba untuk membela diri, ini orang dibengkokkan tidak bengkok sebab sudah lurus. Masih ingat ayat terkenal di Alkitab, ajarlah, didiklah orang muda di masa mudamunya pada jalan yang patut baginya, supaya di masa tuanya dia tidak. Nggak ada yang jawab. Supaya di masa tuanya dia tidak bengkok. Ya, dia tidak bengkok sih. Dia tidak menyimpang dari jalan itu. Dia tidak bengkok. Orang kalau sudah diluruskan, keadaan coba bengkok, dia tidak bengkok. Hati kalau sudah lurus, ditawarin uang segepok berapapun untuk korupsi, dia tidak akan korupsi. Hati kalau sudah lurus, biar rok mini sependek apapun, dia tidak akan menoleh. Sama-sama bilang lurus. Tapi kembali ayat 20. Tapi bisakah orang lurus, orang tulus berbuat sesuatu yang salah? Apakah orang yang lurus, tulus hatinya di hadapan Tuhan bisa berbuat sesuatu yang salah? Bisa buat keputusan salah? Bisa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Siapa yang menetapkan langkah? Tuhan. Hidupnya bagaimana? Berkenan pada Tuhan. Bisakah orang yang langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, bisakah dia gagal? Mana ayatnya? Itu tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya apabila dia. Anda lihat Yusuf tulus. Bisakah dia salah mengambil keputusan? Bisa. Makanya perlu, kembali lagi Amsal 41, Matius 1 ayat 20. Makanya perlu dia beri ruang waktu mempersiapkan ma'arak. Pak, Bu, kalau hati panas jangan langsung keluar di mulut. Hati panas kalau langsung keluar di mulut, yang keluar kata-kata yang panas. Hati kalau pahit, jangan langsung keluar di mulut. Nanti yang keluar adalah kata-kata yang memahitkan. Hati kalau kecewa, jangan langsung keluar di mulut. Sebab yang akan keluar kata-kata yang pedas. Hati kalau takut, jangan langsung keluar dari mulut. Sebab kalau keluar dari mulut, yang akan keluar kata-kata yang membuat kita jadi tambah khawatir. Harus singgah di otak. Itu waktu kita mempertimbangkan kata-kata kita. Merencanakan kata-kata kita. Menyiapkan kata-kata kita. Mengatur kata-kata kita. Perlu waktu persiapan. Ma'arak, waktu pertimbangan. Apa gunanya waktu pertimbangan, Pak? Maksud itu supaya malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Waktu dia mau ambil langkah yang salah, tapi karena dia memberi ruang, dia memberi waktu untuk persiapan, waktu untuk perencanaan, waktu untuk pengaturan, waktu untuk di mana dia merenungkan. Di situ sekaligus dia memberi ruang bagi Tuhan untuk mengintervensi rencananya. Waktu persiapan adalah waktu di mana Tuhan bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Kejadian pasal 22, Kejadian 22 ayat terakhir kita malam hari ini. Kalau pendeta bilang terakhir, semua jemaat dalam hati berkata amin. Kejadian 20, maafkan saya. Kejadian 20 ayat yang ketiga. Kejadian 20 ayat 3.
Anda baca ayat 3 sampai ayat 6. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab dia sudah bersuami. Adapun Abimelekh belum menghampiri Sarah, belum tidur dengan Sarah, belum mendekati Sarah. Berkatalah dia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan juga dia memang saudaraku. Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus, dikayos, dan dengan tangan yang suci. Ayat berikut, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, dikayos, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Satu kali Abimelekh adalah gelar Raja Filistin. Jadi Anda bilang, Abimelekh hidup panjang ya, dari zaman Abraham ada sampai zaman Ishak ada. Abimelekh terus panjangin. Tidak, itu gelar. Orangnya bisa beda-beda, tapi setiap orang yang jadi raja di Filistin disebut Abimelekh. Satu kali Abimelekh jatuh cinta kesemsem sama Sarah, istrinya Abraham. Ini Sarah luar biasa urapan awet mudanya. Nenek-nenek 90 tahun masih bikin raja kesemsem. Saya berdoa ibu-ibu dapat urapan awet muda dari Sarah. Tapi tolong jangan sampai selingkuh. Kemudian waktu dia ambil Sarah jadi istrinya, di malam pengantin Tuhan datang pada dia. Sebelum dia tidur dengan Sarah, waktu dia istirahat Tuhan datang dalam mimpi. Tuhan bilang, Abimelekh, hari ini engkau dan seluruh istanamu aku bunuh. Abimelekh kaget dan dia berkata, Tuhan, apakah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah? Apa salahku? Kenapa Tuhan mau membunuh saya? Tuhan bilang, sebab Abimelekh, perempuan yang kamu ambil jadi istrimu tadi, itu adalah seorang perempuan yang sudah bersuami, itu suaminya. Dan kamu berdosa di hadapanku, aku bunuh kamu. Abimelekh jawab begini, Tuhan, aku tidak tahu kalau itu istri orang. Aku tanya sama itu yang Tuhan sebut laki, suami. Saya tanya siapa dia? Dia bilang itu saudaraku, saudara sepupu, saudara misan. Betul, tapi dia tidak kasih tahu bahwa itu juga istrinya. Dusta yang paling menyesatkan adalah dusta setengah kebenaran. Dia bilang itu saudaraku. Untuk memastikan itu aku pergi kepada perempuan itu. Aku tanya pada dia, kamu siapanya dia? Dan perempuan itu jawab, itu saudara sepupuku, saudara misanku. Dan tidak pernah katakan bahwa itu suaminya. Saya pikir single. Saya ambil dia jadi istriku. Dia bilang begini, Tuhan tahu hatiku tulus kan, dikayos, tanganku suci. Waktu Tuhan buka ini, Roh Kudus buka ini pada saya, pertama kali saya nangis. Ayat 6. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku tahu kok hatimu tulus. Dengar baik-baik. Itu sebabnya aku mencegah engkau supaya engkau tidak berdosa di hadapanku. Beri ruang untuk mempersiapkan. Sebab masa persiapan adalah masa Tuhan intervensi keputusan-keputusan kita. Dan ini yang saya percaya. Kalau hati kita lurus, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita ke depan. Ada 2 ayat, 1 paket ayat yang tidak keluar dari kepala saya berbulan-bulan lamanya. Sehingga hari sampai hari ini ayat itu terus saya sebutkan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tugas saya hanya percaya pada Tuhan.
dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian. Tugas saya hanya mengakui Dia dalam segala tindakan, keputusan, laku saya. Tugas saya meluruskan hati saya yang bengkok supaya lurus. Tugas Tuhan, Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalan hidup saya. Kalaupun ada yang bengkok, aku mencegah engkau supaya engkau tidak berdosa, tidak bersalah padaku. Waktu Roh Kudus buka pertama, saya nangis kayak anak kecil. Sejak itu saya hanya tahu ikut Tuhan saja. Kalaupun ada yang bengkok, Tuhan yang luruskan. Kalaupun ada yang salah, Tuhan cegah. Kalaupun terlanjur buat, Tuhan yang akan memulihkan. Tugas saya, hati saya lurus. Tuhan, tugas Tuhan 2026, Tuhan yang luruskan setiap jalan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Bagian terakhir lagu ini berkata, Kau ku nantikan. Yesaya 30:18 berkata, berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40:31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan memperbaharui kekuatannya. Kata menanti berarti Anda beri ruang, Anda punya masa untuk berpikir, masa untuk mempertimbangkan, masa untuk mempersiapkan, masa untuk merencanakan. Tapi kata menanti, Anda boleh cek, Anda tanya pendeta, Anda cek bahasa aslinya berarti intertwine, dililitkan. Orang menanti-nantikan Tuhan berarti orang melilitkan dirinya dengan Tuhan. Kehendak Tuhan biarlah jadi kehendak kita. Kerinduan Tuhan jadi kerinduan kita. Rencana Tuhan jadi rencana kita. Agenda Tuhan jadi agenda kita. Hati Tuhan jadi hati kita. Dililitkan. Apabila ada dua tali mau dibuat jadi tali yang besar, dua tali kecil dililitkan sehingga mereka menjadi satu. Menanti berarti adalah masa melilitkan diri kita dengan Tuhan. Masa di mana Tuhan intervensi, ini rencanaku, ini kehendakku, ini kerinduanku, ini Yesaya 30, maka ada suara dari belakang yang akan menuntun engkau dan berkata, tempuhlah jalan ini. Jalan ini yang benar, apakah engkau menganan atau mengiri? Ada yang menuntun, ada yang meluruskan. Makanya sekali lagi, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Hari ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Mari bangkit berdiri perlahan-lahan, izinkan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Na 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 na.
Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan dia bicara, izinkan dia intervensi. Makanya Amsal 16 ayat 1 berkata, biarlah pertimbangan, perencanaan berasal dari Tuhan. Haleluya. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan. Biar kau kerjakan kerjakan surut maumu, ku duduk diam. Mari Tuhan buat jalan. Yes. Ku tanah makasih. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, buatlah jalanku ini jadi doa setiap kami. Tuhan, buat jalan-Mu.
firman ini, renungkan firman ini. Biar musik naikkan pujian ini dengan lembut. Renungkan firman ini. Biarlah apa yang Tuhan mau itu yang jadi dalam hidup kita. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Dia mau. Tuhan, Kau lihat hati kami. Luruskan Tuhan. Kerjakan seperti yang Kau mau. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan baik. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Buatlah jalan-Mu dalam saya. Ku tanah liat, biar Engkau yang kerjakan Tuhan. Ku duduk diam Makasih untuk firman ini. Biar Roh-Mu yang bekerja lebih lanjut, sehingga firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh menghasilkan buah, dan buah itu boleh dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Kalau malam ini kami juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik, mari Tuhan bicara pada kami berapa yang harus kami beri. Biar itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujiakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap jadi berkat sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu pasti diberkati ya dengan firman ini ya. Dalam seminggu ini saudara, 4 hari lah. Yang telepon saya itu, yang kontak saya dari urusan yang sederhana sampai urusan ke negara. Kadang-kadang bingung juga sih, Tuhan gimana ya solusinya? Tapi justru kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu, begitu ada persoalan, ada tantangan, Tuhan sudah bisa kasih apa? Solusi. Tadi sementara saya jalan ke sini, ada orang yang WA saya mengenai kota kita. Dan saya bersyukurlah saudara, kita bisa berkontribusi. Saya tidak bisa ngomong isinya apa saudara. Tapi kita bisa berkontribusi untuk kota kita. Ya. Saya mau tunjukin ya videonya ya. Ini video untung di syutingnya. Sudah bisa videonya? Belum bisa? Gini-gini tuh bisa apa enggak itu? Oh, harusnya saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa ada satu pelayanan yang mungkin tidak banyak orang mau. Ya, tapi pelayanan ini bisa jadi berkat ya. Program kita bedah kelurahan sedang kita meetingkan. Kalau tidak ada perubahan
minggu depan saya dipanggil lagi sama Pak Wali Kota untuk ngobrol. Kita lihat apa yang kita bisa buat untuk kota kita ya. Oke. Kita juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik, monggo dipersilahkan. Baik lewat petugas yang menjalankan tugas maupun lewat scan barcode ya. Maupun transfer ke rekening Victory yang ada. Ya, 087 277 97-nya 3 kali ya. Terima kasih Pak Doni untuk pelayanannya. Nanti kapan kita makan-makan bersama ya Pak ya. Kita selesaikan secara iman Kristen dalam kekeluargaan ya. Oke. Besok ada Lion of Judah bersama-sama dengan Pastor Indra Saputra. Oke, terus di hari Minggu, ya pas tanggal 1 ya, Kak Sam ada bersama-sama dengan kita. Yuk sama-sama kita mempersiapkan diri untuk kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Oke, saya rasa tidak ada lagi. Oke, yuk sama-sama kita pakai berdiri, kita mengucap syukur sama Tuhan ya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Engkau ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau menolong, dalam lembah gelap. Berkali-kali terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan. Mari Bu Siana bisa maju ke depan. Yesus setia. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat setiap firman yang sudah ditabur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Jadikan mereka makin hari makin menyenangkan Kau Tuhan. Berkati buat setiap tangan-tangan yang sudah menabur. Kami percaya Tuhan yang kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami perkatakan saat ini semua terikat di surga. Karena itu kami mau mengangkat tangan kami mendeklarasikan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik. Saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari saudara terkasih, kita angkat tangan kita malam hari ini, kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat yang membuat kita senantiasa terima kebaikan, kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan. Berkat yang membuat kita sehat, diberkati di bumi,
diberkati di surga. Berkat yang membuat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera. Dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berkat yang buat hidup kita lebih dari pemenang. Dan biarlah kita terima great breakthrough. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Seperti Tuhan mendengar doa Yabes, percaya Tuhan juga mendengar doa-doa kita malam hari ini. Percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Mari saudara terkasih, kita percaya, kita terima semua berkat-berkat ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.